Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, semua kita berkeinginan masuk ke dalam surga. Tetapi kita tidak pernah tahu amalan manakah yang bisa membawa kita masuk ke dalam surga itu. Kadang-kadang ibadah yang kita nilai kecil artinya, tetapi di sisi Allah ternyata besar maknanya dan bernilai pahala yang sangat besar. Salah satu contoh diantaranya adalah ketika kita membeli sebuah sarung atau sebuah mukena, lalu kita sedekahkan di masjid yang ramai di sekitar kota kita, atau di musola-musola di dekat rumah kita, maka bukankah setiap orang yang memakai sarung atau mukena yang kita sedekahkan itu, maka pahala orang yang salat menggunakan sarung atau mukena itu juga akan mengalir kepada kita selama sarung dan mukena itu dipakai oleh orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam amalan yang lain, banyak kita jumpai pembangunan masjid, pembangunan musola, atau renovasi madrasah yang banyak dilakukan di sekitar kita. Jika kita menyumbang satu sak semen atau menyumbang harta yang mungkin kecil bagi orang, tetapi bagi kita nilainya cukup besar, maka dapat kita bayangkan selama masjid itu berdiri, selama musola itu tegak, selama madrasah itu berfungsi untuk mendidik masyarakat kita, maka pahalanya mengalir terus-menerus sepanjang bangunan itu berdiri. Meskipun kita hanya menyumbangkan sesuatu yang menurut orang tidak berharga menurut mereka. Saudaraku, di dalam masjid banyak orang i'tikaf, banyak orang membaca ayat suci Al-Quran. Lalu jika kemudian kita menyumbangkan sebuah ayat, ketika kita menyumbangkan sebuah Al-Quran di masjid itu, lalu kemudian dibaca oleh orang-orang yang sedang tadarus di masjid itu, maka bayangkanlah satu huruf pahalanya satu kebaikan bagi orang yang membacanya, dan tentu bagi kita juga yang menginfakkan Quran itu di masjid itu. Saudaraku, di sekitar kita banyak sekali anak yatim, anak piatu, bahkan anak yang yatim piatu. Atau barangkali banyak tetangga kita yang kehidupannya lebih menderita dibandingkan dengan kita. Lalu kemudian jika kita menanggung kehidupan dan biaya pendidikan seorang anak yatim, maka ketika dia sudah berhasil menjadi manusia yang berakhlak, yang beriman dan Islam, yang memiliki kesalehan spiritual dan kesalehan sosial, maka kita yang barangkali sudah wafat, meninggal, sementara anak yatim yang kita biayai kehidupannya itu masih hidup, maka selama dia hidup, apa yang dilakukannya itu kita akan mendapatkan pahalanya, mendapatkan ganjarannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, begitu banyak ibadah-ibadah kecil yang bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah kita berpikir menanam sebuah pohon yang ketika besar menghasilkan buah, buahnya lebat dan dimanfaatkan oleh orang-orang sekitarnya? Contoh, ketika kita menanam buah nangka di pinggir jalan, kemudian ketika sudah berbuah dan buahnya diambil oleh orang, dimakan oleh orang, dan buah yang dimakan itu membuat dia menjadi sehat, kesehatannya dia gunakan untuk beribadah, maka pahala beribadahnya pun yang dihasilkan dari tenaga berasal dari buah yang dimakannya, yang kita tanam itu, maka sudah barang tentu kita pun akan mendapatkan pahalanya. Belum lagi jika pohon itu rindang, lalu kemudian orang berteduh di bawahnya. Sambil berteduh, dia berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka
nilai pahala mereka yang berzikir di bawah pohon rindang yang kita tanam itu pun kita akan mendapatkan pahalanya. Saudaraku, begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita. Ketika kita punya kemampuan, lalu kemudian kita membeli sebuah kursi roda, lalu kursi itu kita sedekahkan ke klinik, ke rumah sakit, atau ke panti jompo, atau kepada orang-orang yang langsung membutuhkannya. Karena penyakit stroke misalnya, dia tidak bisa berjalan, lalu dia mengandalkan kursi roda itu untuk berjalan, maka bayangkanlah kesulitan mereka teratasi. Mereka bisa kemana-mana, mereka bisa beribadah, mereka bisa melaksanakan aktivitas kesehariannya dari atas kursi roda itu. Maka sudah barang tentu kita pun pasti akan mendapatkan pahalanya. Oleh karena itu saudaraku, jangan selalu melihat bahwa ibadah-ibadah, bahwa sedekah yang bernilai besar yang akan menyelamatkan kita. Tetapi mari kita mulai dari ibadah-ibadah yang kecil yang kita mampu melaksanakannya. Sehingga dengan demikian maka mulai yang kecil, yang menengah, dan yang besar dapat kita lakukan. Insya Allah kehidupan kita ini menjadi hidup yang berkah, hidup yang bermakna bagi masyarakat kita, bagi orang lain. Bukankah khairun nas anfa'uhum linnas? Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak mendatangkan manfaat bagi manusia yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.